Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatin wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina at-ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati tokoh-tokoh agama, para asatidz, para tuan guru, para habaib. Kita doakan mereka semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, diberikan kemudahan di dalam segala urusannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada mereka istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda, hadirin hadirat, muslimin muslimat, jamaah peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan berkumpulnya kita pada malam hari ini memperingati peristiwa besar yaitu Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah taala limpahkan rahmatnya kepada kita. Allah taala kabulkan segala hajat kita dunia dan akhirah, dan semoga kita tidak bubar dari pertemuan ini, dari majelis ini, kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, segala kekhilafan kita dimaafkan oleh Allah, dan hajat kita yang paling besar di majelis mulia pada malam hari ini, semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan membawa iman dan Islam, diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah ma'al afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bujuran kahamun ulun bahasa pembuang paham. Bisa kada paham nih. Nang kada paham kena ada teksnya di bawah sini nah. Tadi dipatai karena orangnya banyak yang paham bahasa elen kula, maka ulun bahasa pembuang. Di sini banyak pendatang ulun takutannya kalau ulun bahasa pembuang nganga-nganga buhan sidin.
Jadi kira-kira bahasa apa nih? Kebanyakan bisi bahasanya lalu bingung. Bahasa Indonesia bisa, tapi ulun bahasa Jawa kada bisa, bini Jepang orang Jawa. Padahal komusnya sudah ada di rumah tapi belum bisa. Amun orang bepander bahasa Jawa insya Allah paham-paham ya sedikit, tapi kalau membahasakan belum bisa. Atau bahasa Inggris kan nih? Kada bisa juga sama atau bahasa Arab sekalian. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, campur-campur gitu malah nyaman. Jadi campur-campur tuh kayak gado-gado tuh kan nyaman. Mudah-mudahan kita semua berkumpul di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain tiada bukan kita berkumpul di sini, kita hendak mengenal lebih dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hampir 2 tahun lebih pada tahu di sini. Di tempat kita acara-acara kayak ini dibatasi, bahkan sebagian dilarang. Bujurlah. 2 tahun kededa Isra Mi'raj, kededa Maulid, bahkan ibadah-ibadah dibatasi. Gara-gara siapa? Gara-gara acil corona. Mudah-mudahan acil corona ini lakas bulik. Tapi ada pulang mamanya nang datang ya kah? Omikron ya, Umi itu kan bahasa Arab, bahasa kitanya mamanya corona datang pulang. Kemarin hanya reja bepander lawan kawan bebuhan kesehatan, ada pulang varian hanya Ustad. Hah? Yulun. Varian apa lagi? Ada ditemukan di Eropa sana kemarin jernya varian hanyar. Kalau kemarin kan COVID-19, kalau nang hanyar ini COVID-22 karena tahunnya 22. Mau benar coronaan lakas bulik aja sudah. Gara-gara acil corona akhirnya kita ibadah kurang, kemudian acara-acara kumpul-kumpul ke ini kurang. Padahal para ulama kita mewariskan acara-acara seperti ini gunanya ganal banar, manfaatnya besar, apalagi di bulan Rajab. Kenapa para salaf kita, ulama-ulama kita terdahulu, kalau di bulan Rajab dibikinkan acara perayaan Isra wal Mi'raj? Karena mereka tahu di bulan Rajab itu kita dianjurkan, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak ibadah dan dilarang kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang hitungan bulan, kemudian di dalam 12 bulan itu jar Allah Subhanahu wa ta'ala ada 4 bulan haram. Lanjutan ayatnya jar Allah Subhanahu wa ta'ala fala tadhlimu fihinna anfusakum, jangan kalian menzalimi diri kalian di 4 bulan haram. Termasuk bulan haram adalah bulan Rajab. Termasuk bulan haram adalah bulan Rajab. Dilarang, disareki, inyabuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjeluam. Inyabuh oleh Allah Subhanahu wa taala kita untuk berbuat zalim terhadap diri kita. Termasuk berbuat zalim kepada diri kita yaitu berbuat dosa, mengerjakan maksiat. Bahkan disebutkan di dalam kitab Kanzun Najah was Surur, apabila kita berbuat maksiat di bulan Rajab atau di bulan haram yang lainnya, itu dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita berbuat taat, pahalanya dilipat gandakan. Berbuat maksiat,
wal'iyadzubillah dosanya pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bulannya bulan istimewa, karena bulan nang hebat. Sama dengan orang maksiat di dalam musola, itu dosanya berlipat-lipat. Kada sama dengan orang maksiat di luar musola. Kenapa? Karena musola tempat mulia. Makanya kalau di dalam musola jangan menonton TikTok atau menonton yang kada bagus di dalam musola. Dalam masjidkah, dalam langgarkah, kerahatan majeliskah, atau kerahatan pengajiankah, atau kerahatan belajarkah, kada boleh, dosanya berlipat-lipat ganda. Kayak kita berangkat ke Mekah atau Madinah, mudah-mudahan kita diberikan rizki yang banyak oleh Allah Ta'ala yang halal, sehingga kita bisa berangkat ke tanah suci. Amin ya Rabbal. Nabi SAW menjelaskan sholat di Masjidil Haram itu satu rakaatnya pahalanya 100.000. 100.000 pahalanya. Kenapa? Karena tempatnya mulia. Kalau kita sembahyangnya cuman di perenggian sini, pahalanya sedikit aja. Tapi kalau kita di Mekah, satu rakaatnya bandingan 100.000. Di Madinah 10.000. Kenapa? Karena tempatnya mulia. Dari sebab itu, kembali lagi kita tadi, kenapa para ulama kita mengolah acara-acara di bulan Rajab diwariskan kepada kita, warisan yang luar biasa kayak ini, supaya kita jauh daripada maksiat di bulan Rajab. Mulai habis Isya jam 8, sudah jam 9 ini. 2 jam kita duduk di sini baca maulid, mendengarkan sirah sejarah hidup Nabi Muhammad SAW, mendengarkan bacaan Al-Quran. 2 jam kita kada maksiat lawan Allah. Alhamdulillah. Nah, para ulama kita mengolah acara-acara kayak ini supaya kita ketika malam-malam Rajab jauh daripada maksiat kepada Allah. Jadi kalau di bulan Rajab kada diolah acara-acara kayak ini, rugi kita, kampung kita rugi. Atau di bulan Maulid kada diolah acara-acara Maulid, rugi kita. Dan ini kebiasaan adat yang baik, bukan termasuk yang dikatakan oleh orang-orang seberang yang mengatakan bahwa ini adalah acara yang bid'ah, acara yang baru, tidak pernah dikerjakan oleh Nabi, tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Para ulama sudah membagi bahwa bid'ah itu terbagi 2, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Ada bid'ah nang baik dan ada bid'ah nang jelek. Bid'ah yang baik ya pekerjaan kita sekarang. Karena apabila kita kembalikan kepada Al-Quran atau kita kembalikan kepada hadis Nabi SAW, ada dasarnya. Apa dasarnya kita kumpul-kumpul ini? Pertama, yang nyata kita berkumpul ke ini adalah silaturahmi. Silaturahmi itu adalah pekerjaan yang sangat dianjurkan oleh Nabi. Bahkan dikatakan Nabi, orang yang selalu menyambung silaturahim diberikan 2 hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama umurnya berkah, yang kedua rizkinya diluaskan oleh Allah. Ulun datang ke sini, pertama niat ulun hendak silaturahmi lawan buhan pian. Yang kedua silaturahmi dengan ketua panitia kita. Karena Sidin asli orang Pembuang Hulu, lawas kada tetamu, kekawanan nang umpat pun kawan Sidin bakalekeran bahari, lawas kada tetamu. Tapi karena ada acara nang kayak ini akhirnya datang ke sini, akhirnya silaturahmi itu kembali terjalin. Alhamdulillah.
Kemudian yang kita baca di tempat ini sesuatu yang baik, memperbanyak sholawat kepada Nabi. Nabi menyuruh kita untuk memperbanyak sholawat dan salam kepada beliau. Kemudian kita mendengarkan Al-Quran, sekarang mendengarkan tausiah, seberataan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antangan mana bid'ah sayyi'ahnya kededa. Nah, kecuali kalau seumpama acara maulidnya dicampur-campur dengan yang haram, nah itu kita kada setuju. Ada orang maulidan atau ada orang Isra Mi'raj pakai organ tunggal seumpamanya, nah tak salah nih itu kada masuk. Masa dicampur dengan sesuatu nang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini termasuk bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, bukan bid'ah sayyi'ah. Kalau bid'ah sayyi'ah itu kayak orang pengantenan. Ini banyak di masyarakat kita ketika pengantenan mencampur ibadah yang sakral tersebut dengan maksiat kepada Allah. Padahal pernikahan atau walimatul urs itu adalah ibadah yang sakral, Bapak Ibu, sakral bebanaran. Karena nikah itu ibadahnya lama, ibadah kuan uluh pembuang tahi. Amun orang Banjar tahi itu lain kisahnya. Amun bahasa ulun tahi itu lawas, jar supir tahi. Orang Banjar langsung mencabut parang, apa menyambat aku, tahi, tahi, tahi. Jar orang pembuang tahi itu lawas. Jadi kita ini perlu juga paham bahasa orang. Disambat orang pembuang tahi pian. Ada dulu tuh kisahnya, guru datang dari Jawa di Wadah Ulun sana. Murid-muridnya ini kan orang pembuang, seberatan bahasanya bahasa pembuang. Gurunya ini pas rapat kada masuk ke kelas. Orang Jawa hanya seminggu menjadi guru di Pembuang Hulu. Jadi jar murid-muridnya di luar kelas, guru ini tahi jar. Sarek gurunya, gimana sih ini anak-anak gak diajarin adab? Kenapa, kata Pak kepala sekolahnya? Apa itu bilang saya tahi, 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 tahi? Ternyata tahi itulah lawas. Ibadah yang sakral, pernikahan itu ibadah yang sakral, Bapak Ibu. Ibadahnya lama. Kalau sholat ada waktunya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta, ada waktunya. Kewajiban yang ada waktunya tertentu. Zuhur ada, asar ada, maghrib ada, isya ada, subuh ada waktunya masing-masing. Kada kawa amun kita kada udzur musafir lalu kita gabung-gabung sembayang subuh langsung digabung sidin kala limanya. Jar kawan, kenapa diolah kayak itu paman? Jadi jarnya menjawab, Allah Ta'ala tahu ya aku sibuk. Digabungnya langsung kala limanya kada kawa, kecuali kita musafir. Itu pun ada sholat-sholat tertentu yang boleh kita gabung atau kita jamak, ada waktunya. Puasa Ramadan ada waktunya. Tapi yang namanya pernikahan itu waktunya panjang. Mulai kita dikatakan oleh saksi sah, mulai itu tuh panjang, ibadah terus. Selama kita bermuamalah dengan keluarga kita, dengan bini kita, dengan laki tadi, bagus terus, semuanya ibadah sakral. Jangan dicampur dengan yang lain. Ulun miris wayah ini. Orang pengantenan kalau dulu, orang pengantenan kalau dulu ya ada lah dangdutannya ada. Tapi nang parah wayah ini itu ada kalau sudah selesai acara pengantenannya joget bersama. Itu banyak tuh. Tahu di sini, di sana. Oh sama aja kah? Joget bersama, pengantennya berjoget.
mintuhaknya berjoget, mama abahnya kurang kainya aja lagi berjoget juga. Orang nang datang habis sudah, tinggal sekeluargaan aja lagi sebelum bebuhan artis nibulikan, jadi kita berjoget dulu. Rami itu sekeluargaan, kayak apa? Itu ngarannya mencampur ibadah dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dinamakan dengan bid'ah sayyi'ah, bid'ah nang jahat, bid'ah nang kada baik. Kada sama sekali dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kayak apa kita hendak berkah keluarga kalau kita campur ke itu ibadah pernikahannya. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengadakan acara seperti ini sudah kita tahu tadi tujuannya, diantaranya para ulama kita, para salaf kita mewariskan ini supaya kita di bulan Rajab jauh daripada maksiat kepada Allah. Kemudian yang kedua, supaya kita ini kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita kenal dengan Nabi Muhammad, dengan Rasulullah, supaya kita cinta dengan Rasulullah, supaya kita sayang dengan Rasulullah. Karena di akhir zaman ini banyak orang nang sudah kada kenal lagi lawan nabinya, dan itu musibah hadirin hadirat. Kalau sudah umat ini mulai kada kenal dengan Nabi Muhammad, musibah akan datang, bala akan datang, gempa akan datang, banjir di mana-mana. Ada dalilnya lah Ustadz, ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Apa jar Allah Subhanahu wa taala? Kon Allah Subhanahu wa taala. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Hujan kah? Maka sudah hampir tadi hujan. Masuk ke sini nah. Sini kosong ya. Dalilnya apa? Ajar Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, sampaikanlah wahai Muhammad, jika orang tua kalian dan anak-anak kalian dan saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, harta kalian, perdagangan kalian, tempat tinggal kalian lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad fi sabilillah, fatarabbasu. Apa arti fatarabbasu? Fantadhiru, tunggu kata Allah, hatta ya'ti Allah bi amrih. Allah Ta'ala akan memberikan cobaan bala kepada kalian. Jadi kita kada heran ada gempa, gunung meletus, banjir. Nang kada suah banjir, kampung ya banjir wah ini. Gunungnya guringnya bangun wah ini, misik. Misik betiruh. Yang asalnya kededa corona, datang corona. Kenapa bertubi-tubi musibah bala datang kepada kita? Sudah dikatakan oleh Allah Ta'ala di dalam ayat tersebut bahwa apabila orang kecintaannya kepada dunia, kepada harta, kepada rumah, kepada perdagangan lebih dia cintai dibanding Allah, Rasul dan jihad fisabilillah, maka bala dan musibah akan bertebaran.
Jadi kita mengadakan acara seperti ini, tujuan kita ingin mengembalikan ke dalam hati kita kecintaan kepada Allah dan Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Bahkan ancaman yang kedua di akhir ayat itu, pertama tadi jangan Allah Subhanahu wa taala akan diberikan bala dan musibah. Kemudian ancaman yang kedua, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan Allah tidak akan memberikan hidayah, petunjuk kepada orang-orang fasik. Maksudnya orang yang kecintaannya kepada dunia melebihi kecintaannya kepada Allah dan Rasulullah tergolong orang-orang fasik. Tergolong orang-orang fasik. Sama dengan orang yang menggawi dosa. Nah, kita akan mengembalikan itu. Jadi jar ulun tadi di awal-awal 2 tahun acara ini dilarang. Kemarau hati umat Islam, kemarau kecintaan kepada Nabi Muhammad. Kadang didengar lagi sholawat. Biasanya orang bersolawatan rami bermaulidan. Ini datang acil corona habis bermaulidan. Karena kadang-kadang kita ini semangatnya untuk bersolawat itu tumbuh apabila kita kumpul-kumpul ini. Sebagian orang ada kayak itu, apabila duduk sorangan ada harapan. Kebanyak mengikuti tuhutnya sih tuhut lah ngimbing lah. Tapi kalau sudah kumpul, ada yang memberikan motivasi semangat untuk bersolawat. 4 bersolawat sedikit walaupun nggak tahu artinya. Jadi kemarau hati kita ini, ayo kita kembalikan. Kada usah diherani bebuhan yang menyambat macam-macam tuh para bulan puasa ini macam-macam yang disambat. Adzan kah yang diganggu, macam-macam ya. Doakan pas mati ya manusia itu. Tapi kadang-kadang orang itu tuh lambat benar mati. Oh, diberi racun. Adzan lah diganggu, sembahyang tarawih dah di para bulan puasa ini soalnya. Karena tadarusan bulan puasa aja kada boleh pakai speaker luar. Dasar apa? Mikrofonnya lagi. Tarawih mic dalamnya jangan mic luar. Sakit hati kita mendengarnya. Cemburu kita mendengarnya. Sebagai orang yang beriman, sebagai orang Islam, cemburu, sakit hati kita. Tapi yang kedua, kita kembalikan juga lawan diri kita masing-masing. Ada penistaan-penistaan kayak ini, kita kembalikan juga lawan diri kita. Ada apakah Allah Ta'ala hendak menegur kita? Masalah adzan dinistakan lagi, disambat suara adzan sama dengan suara. Nah itu macam-macam. Ulun berpikir pertamanya sakit hati kita, cemburu kita, kada terima kita. Yang kedua ulun kembalikan lagi ke kita. Nah ini kembalikan ke kita kayak apa? Kadang-kadang kita ini ketika mendengar adzan, kita itu kadang-kadang kada memperhatikan. Orang adzan di musola Al-Furqan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kada ketahu pan sini. Asik dengan gawiannya aja. Banyak kalau bahasa pembawa arek kebenaran tidak memperhatikan. Sampai selesai adzan, sampai selesai qomat, kada didatangi juga masjid musola. Kemudian yang kedua, amun jarnya mengganggu di mananya. Nah kalau nya memang mengganggu, ayo masjid kita, musola kita bagusi mikrofonnya. Ya kadang-kadang miris juga kita panitia musola langgar masjid ay. Amplinya buruk benar sudah. Sudah
20 tahun yang telah lewat sudah amplinya, amun dihidupkan tuh nah bunyinya dibagusi, tukarakan mikrofon yang bagus, ampli yang bagus, kalau perlu dibari apa namanya itu, pokoknya dibagusi lah supaya ketika mendengar adzan tuh nah kayak mikrofonnya udah bagus kok. Nah bagus, ini gak ada amplinya buruk, berbahaya keluar suaranya, dibagusi sekira orang adzan tuh jelas dan suaranya bagus. Jadi kada dihulut-huluti orang lagi suara adzan kita. Kemudian yang kedua, nang adzan tuh nang muda-muda nih, nah ayo adzan nang suaranya bagus, mohon penyairan deh adzan. Ini sadar juga kayak sudah Tuhan disuruh adzan, kasihan sih dia. Nang suaranya tuh, oh anak tujah sudah, pemudanya mana? Nyantai dihuluti kebuhannya. Kita bagus ini mikrofonnya, nang adzan nang bagus, nang lantang suaranya, nah mantap. Nang bersolawatan, kena pas tarawihan, nang bagus suaranya, nang jadi imam, nang hafal Al-Quran kalau perlu. Jadi tarawihnya semangat, nang didengar bagus. Jadi kembalikan ke kita lagi. Sama dengan orang yang dulu menistakan Al-Quran. Kita cemburu sebagai orang yang beriman, sakit hati kita, kada terima kitab kita dihulut-huluti, disambat macam-macam. Tapi setelah itu dikembalikan lagi lawan diri kita masing-masing. Dasar kita lawan Al-Quran kada menghormat jua. Coba pian buli ke rumah masing-masing, di mana andakan Al-Quran malam ini nah? Andakannya di mana? Ada yang di atas lemari, hibak tahi cacat. Itu menghormati Al-Quran lah. Maaf, itu menistakan Al-Quran. Al-Qurannya diandak di atas lemari, hibak tahi cacat. Kita kembalikan ke musola, masjid-masjid kita, lemari Al-Quran kayak apa? Ada sebagian tempat, ada sebagian musola masjid, lemari Al-Qurannya ya Allah, hendak rabah sudah. Susunan Al-Quran itu kata gumpal-gumpal. Kadang tersusun lagi mana buku Yasin, mana Al-Quran. Kadang-kadang Yasin di atasnya, Al-Quran di bawah. Kadang kita susun. Kita kuliah-kuliah, menistakan Al-Quran di gablah. Di rumah kita, di mana andakan Al-Quran? Ulun kembalikan nih. Guru sekumpul 17 tahun atau 18 tahun yang telah lewat, beliau meninggalkan warisan yang luar biasa dasar kita. Sebelum Sidin meninggal, 3 macam warisan yang dijulung Sidin lawan kita. Pertama Al-Quran, yang kedua dalail, yang ketiga imdad. Al-Quran itu nah diciptakan oleh Al-Zahra, itu bagus banget. Al-Quran parada ngarannya, kulitnya bagus, kertasnya bagus, tintahnya bagus, emas-emas. Jadi kita membaca Al-Quran ke awal-awal dulu semangat. Apa Al-Qurannya bagus, kita lihat dalailnya bagus, akhirnya kita semangat baca sholawat. Cetakan imdadnya bagus, akhirnya kita beramalan baca Yasin, baca Ratib Haddad, Wirdul Latif, semangat karena bukunya bagus. Dan hanya sampai di situ aja Sidin. Al-Quran dan dalail tadi diolahkan Sidin wadahnya. Ada wadahnya kalau kita nak menabus. Ada peti gitu dari kayu jati. Dan di atasnya tuh langsung ada rehalnya. Jadi kalau kita habis baca Al-Quran, tutup, masukkan dalam peti itu. Itu tuh warisan guru sekumpul sebelum Sidin meninggal. Tujuannya apa? Supaya kita umat Islam khususnya di Kalimantan ini menghormati Al-Quran. Mungkin Sidin tahu bakalan datang kena masanya setelah aku di sini ada orang-orang yang menghinakan Al-Quran, menyambat-nyambat Al-Quran, menistakan Al-Quran.
supaya Tuhan ikam sadar. Nah, 6 tahun itu dia bakal sadar. Musola kita, masjid kita nih, panitianya lihat lemari Al-Quran kada tepi pantas lagi, sudah tuh karakan yang bagus, nampak kaca, masukkan susun Al-Quran di situ. Jangan diandak di atas Al-Quran itu apapun, kada boleh. Peguruan ulun bahari melajari kayak itu. Walaupun itu kitab juga kita andak di atas Al-Quran, kada boleh. Al-Quran itu paling tinggi sudah. Nah itu ngarannya kita berbenah diri. Kada protes aja, harus protes ya boleh. Memang itu kecemburuan kita, tanda kita masih mempunyai iman di dalam hati. Tapi sekarang itu kembalikan lagi lawan diri kita. Ada orang menistakan jilbab seumpamanya lah, kita kembalikan juga lawan bebinian kita di rumah, sudah berjilbabkah belumkah hanya keluar rumah. Amun bahasa wadah ulun sana kadang-kadang amun mandi ke sungai acilnya betapih ambu, tapi betapih ambu lah, tapi itu lebih ikat di dada gitu aja, turun ke jamban. Allah Ta'ala akan mengingatkan kita sebenarnya. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali lagi menumbuhkan cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat dulu, Bapak Ibu, cintanya dengan Rasulullah itu luar biasa. Kita tuh hendak basic cinta lawan Nabi itu kayak itu gitu nah. Walaupun kadang kalau 100% barang aja 10%-nya kah? 10%-nya kah? Sayyidina Thawban Maula Rasulillah. Sayyidina Thawban siapa cintanya dengan Rasulullah? Maula Rasulillah. Dulu Sayyidina Thawban ini adalah seorang budak, dimerdekakan oleh Nabi, dibeli oleh Nabi, dimerdekakan oleh Nabi, dan inya selalu melazimi Rasulullah. Setiap hari duduk bersama Nabi, setiap hari berjumpa dengan Nabi. Tapi Sayyidina Thawban apabila sudah pulih ke rumah, bertahan dengan keluarganya di rumah itu paling lawas sejam sampai 2 jam. Habis itu rindu lagi akan melihat Nabi Muhammad. Tulak lagi ke masjid. Sampai masjid itu asal melihat muka Nabi itu aja sudah pulih lagi. Sampai seitunya cinta lawan Rasulullah. Sampai suatu kali Sayyidina Thawban tak pikir, amun di dunia ini jar Sayyidina Thawban, aku rindu rasa hendak melihat Nabi, datang ke masjid tetamu melihat Nabi. Tapi di akhirat kena, ini pikiran sahabat, kena kalau di akhirat mungkinkah aku bertemu berkumpul dengan Nabi Muhammad? Amalku tidak seperti amalnya Nabi Muhammad. Seandainya aku masuk surga juga, gak bakalan bisa kumpul dengan Nabi. Nabi pasti berada di surga yang paling tinggi, surga Firdaus, dan aku pasti di bawah. Orang yang di bawah surganya kada mau naik ke atas, amalnya, pahalanya kada sampai. Akhirnya apa yang terjadi? Sayyidina Thawban kada kawa makan, kada kawa minum, kada kawa guring. Kita ada jawaban kada kawa makan, kada kawa minum, kada kawa guring. Kenapa? Tonggakan kredit bulan ini bertambah, tidak kawa membayar. Itu aja nama olah kita kada kawa guring. Tapi sahabat Sayyidina Thawban kada kawa makan, kada kawa minum, kada kawa guring. Tapi kirakan kawa kada di akhirat kena kumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhirnya sampai 3 hari 3 malam kada kawa makan, kada kawa guring, kada kawa minum. Orang kalau sudah 3 hari 3 malam kada guring, di bawah mata ini nah hiram kayak panda. Orang 7 begadang tuh hiram bawah mata sini.
badannya kurus, pucat, menguning, 3 hari nggak makan. Akhirnya ketika duduk di depan Nabi, dilihat oleh Nabi, kenapa Thauban ini ada kayak biasanya. Setelah majelis dipanggil oleh Nabi, ya Nabi Muhammad SAW, ya Thauban, ma baluk ya Thauban, kenapa ikam wahai Thauban? Aku lihat jar Nabi ikam berubah sampai pucat ke kuning-kuningan kayak ini, kenapa? Mata ikam kenapa? Apa jawaban Sayyidina Thauban? Jar Sayyidina Thauban, mahabbatuk ya Rasulullah. Nang maulah ulun kayak ini wahai Rasulullah, cinta lawan biar. Cinta lawan biar. Nabi terdiam, belum ada jawabannya. Kalau orang cintanya sampai kayak ini jawabannya kayak apa? Belum ada jawabannya, hadirin hadirat. Kalau bang seumpamanya salah ikamnya Thauban, kada boleh mencintai aku berlebihan kayak ini, kada boleh. Kada diam Rasulullah sampai nang menjawabnya Al-Quran. Datang malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, menjawab permasalahan Sayyidina Thauban, menjawab keadaan Sayyidina Thauban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Al-Qur'an, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, maka mereka itulah, kata Allah, yang akan bersama, dikumpulkan bersama para syuhada, para sholihin dan Nabi, dan mereka itulah sebaik-baik pendamping. Disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada Sayyidina Thauban. Ketika itu Sayyidina Thauban hanya tenang, hanya kawak makan, kawak minum, kawak gurih, karena sudah ada jaminan, karena ia sudah meyakini bahwa ia taat kepada Allah dan taat kepada Nabi Muhammad SAW. Pasti di surga kena lawan Nabi. Sampai kayak itu kecintaan para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita pak, wallahu a'lam bishawab. Para sahabat lagi ditanya, siflanal jannah, coba sifatkan kepada kami bagaimana sih surga itu. Apa ajar sahabat? Fiha Rasulullah, di dalam surga itu ada Rasulullah, ada Nabi Muhammad SAW. Jadi aku yang sahabat kada tergiur dengan kenikmatan surga. Istananya kah, makanannya kah, bidadarinya kah, aku kada tergiur. Dan maulah aku ingin hendak masuk surga karena di dalamnya ada Nabi Muhammad SAW. Itu aja. Seandainya Nabi Muhammad kededak di dalam surga, kami kada mau masuk surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Kayak itu sahabatnya Rasulullah SAW. Makanya jar Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Kenikmatan yang ada di dalam surga itu kada menggiurkan aku, jar Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi, tapi yang menggiurkan aku, yang menjadikan aku rindu dengan surga, di dalamnya ada Nabi Muhammad SAW. Itu aja. Nah, kayak apa kita mengembalikan itu di dalam diri kita, di dalam keluarga kita? Hidupkan lagi Nabi Muhammad SAW. Kita hidupkan di dalam rumah tangga kita Nabi Muhammad SAW dengan cara menghidupkan sunnah-sunnahnya. Di dalam hadis
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka inya cinta lawan aku, jangan. Dan siapa yang cinta lawan aku, maka inya akan bersama aku nanti di dalam surganya Allah. Jar Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir, kalau kita melihat tulisan riwayat hadis itu di dalam kitab-kitab hadis terdahulu, kalimatnya bukan man ahya sunnati, tapi kalimatnya jar beliau adalah man ahyani, bukan man ahya sunnati, tapi man ahyani, siapa yang menghidupkan aku. Kalimatnya kayak itu di dalam hadis di kitab-kitab terdahulu, bukan man ahya sunnati, tapi man ahyani, jar beliau, siapa yang menghidupkan aku. Yang dimaksud oleh Nabi Muhammad, apabila kita menghidupkan sunnah Nabi di dalam rumah kita, seakan-akan kita menghidupkan Nabi di dalam rumah kita. Karena setiap kita mengikuti, menjalani sunnah Nabi, itu pasti kita akan selalu ingat dengan Nabi. Contoh, pian di rumah, nih di rumah kita, guring, seumpamanya ini malam ini kan habis acara Isra Mi'raj, boleh ke rumah guring. Nabi itu mengajarkan kita kalau hendak guring berwudu dulu. Pian ketika berangkat ke atau tulak ke kamar mandi hendak berwudu, hendak guring nih berwudu, pasti di dalam hati pian akan berpandir, ini nah gawian Nabi ini. Jadi pian sudah menghidupkan Nabi di dalam hati pian. Kemudian setelah selesai berwudu, lalu pian masuk kamar. Kemudian pian guring, lalu berbaring ke sebelah kanan, belingkir kayak orang dalam kubur tuh nah. Guringnya kayak itu. Amun kita kan gak ada guring, ada nang bitilantang, ada nang tengkurap. Hah? Kalau guringnya Nabi belingkir ke sebelah kanan, menghadap kiblat. Itu ketika kita menggawi itu, nah hati kecil kita pasti berpandir, ini nagawian Nabi. Jadi pian seakan-akan menghidupkan Nabi di dalam hati pian. Itu contoh nang kecil aja. Atau pian makan minum di rumah, Nabi kalau makan pakai tangan kanan, baca doa. Kita memakai tangan kanan baca doa, sadar atau kada, itu kita sudah menghidupkan Nabi di dalam cara makan kita. Kalau kita sadar, hati kecil kita berpandir lagi, ini gawian Nabi. Makanya di dalam kitab hadis lain tadi jar Syekh Ali Jum'ah, kalimatnya itu, kalimatnya apa? Jar Nabi Muhammad SAW, man ahya sunnati faqad ahyani, siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia telah menghidupkan aku. Ya contohnya kayak itu tadi. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah. Kita ajarkan ke kanakan kita banyak nang kada tahu sunnah Nabi. Kalau sudah makan, minum, ketujuhnya berdiri. Berdiri, minum berdiri, makan berdiri. Apalagi kalau sudah di sekolahan, jajannya pasti makan minumnya berdiri. Baca doa lah, kada baca doa juga. Itu nang nyaman kita gawi, nang nyaman kita lakukan. Kalau yang berat-berat kada tahan kita, belum kawa lagi. Jadi untuk sekarang ini kita menghidupkan sunnah Nabi nang cocok non kita aja dulu, kada apa-apa sudah. Nang cocok, nang nyaman kita gawi, nang sesuai dengan keinginan kita aja dulu. Kalau yang berat-berat disuruh sholat witir 11 rakaat setiap malam, kada mampu. Itu gin bisa menawar. Bulan Ramadan jar orang
afdal itu sholat tarawih 20 rakaat kada jar nang 8 aja. Witir tuh 3 aja gin, gak usah nang 11. Kada mampu kita. Atau membaca Al-Qur'an seminggu khatam, kada mampu kita. Yang sedikit-sedikit itu nah kita kerjakan dulu. Insya Allah kita akan mendapatkan kecintaan kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi tujuannya yang paling besar tadi hendak menumbuhkan lagi kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Nabi Muhammad itu hukumnya wajib. Apabila ada cinta dengan Nabi, berdosa kita. Berdosa. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengisra dan mi'rajkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya itu adalah sebagaimana kita ketahui bersama, memerintahkan kita untuk sholat 5 waktu. Jadi bulan Rajab dan perayaan Isra wal Mi'raj itu adalah ulang tahunnya sembahyang. Acara Isra Mi'raj nih, ulang tahunnya sholat. Ulang tahunnya sholat. Kayak apa sholat kita? Jangan lagi kayak yang tadi, orang adzan kada tetahu. Orang sudah qomat kada tetahu, orang sembahyangan sudah kada sembahyangan sidin. Apalagi zaman wahini ini rusak juga. Ada sebagian aliran-aliran yang menganut paham bahwa sembahyang itu kada wajib. Ada takaji ilmu sebuku. Amun buhan ikam tuh masih sembahyang belum sampai lagi jar. Sampai kemanakah? Sampai wangaju kan nih bujur. Ulama itu sudah menyebutkan sepakat 4 madhab, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Itu kalau ada orang mengingkari kewajiban sholat, itu 4 imam madhab ahlu sunnah wal jamaah ini mengatakan bahwa orang itu hukumnya murtad. Encam murtad, keluar daripada Islam. Kalau inya kada sembahyang tadi mengingkari kewajiban sembahyang. Banyak ini di kampung-kampung pedalaman termasuk wadah ulun. Takaji. Kita tulak ke masjid, kita tulak ke musola di hulu tibuannya. Enggak nali lubang burit jar. Terlalu juga menyambat orang mengganali lubang burit ke apa? Maka pepuhan aliran ini sombongnya minta ampun. Kalau sudah kada sama lawan buhannya, pokoknya orang tuh masuk neraka tuh bang seberataan. Kayak surga tuh ampun abahnya. Ada persembahyangan. Maka Isra wal Mi'raj itu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang dibolak-baliknya bahasanya itu dibolak-baliknya. Salah sembahyang tuh nang bujur tuh salat. Salat tuh bahasa Arab. Makanya belajar salat tuh bahasa Arab, sembahyang bahasa kita. Dibolak-baliknya murid-muridnya ninggih juga. Jangan hakun kalau ada guru melajari ilmu apakah, ilmu tasawufkah, ilmu tauhidkah, tapi ujung-ujungnya kada bersembahyangan, jangan umpat. Itu sepakat ulama kalau mengingkari kewajiban sembahyang murtad. Nah, kecuali kada sembahyangnya karena koler, itu lain kisah, khilaf pendapat para ulama. Jar Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, kalau ada orang kada hendak sembahyang tapi karena kolernya, apabila ditakuni
wajiblah sembahyang tuh wajib. Kenapa kada sembahyang? Koler lagi nah. Tapi yakin ya sembahyang tuh wajib, yakin. Itu jar Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah masih Islam ya masih. Tapi fasik. Kecuali Imam Ahmad bin Hambal, beliau kada pandang bulu, pokoknya apabila orang kada hendak sembahyang murtad tuam. Harus bersyahadat bahasa. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal beliau mengatakan apabila kita kawin lawan orang kada sembahyang itu kawinnya kada sah. Kada sah. Ini lakian kawin lawan binian, biniannya kada bersembahyangan. Itu jar Imam Ahmad bin Hambal kada sah nikahnya. Atau bebinian kawin dan lakian kada sembahyang orangnya, itu jar Imam Ahmad bin Hambal kada sah nikahnya. Kada sah. Bahkan keras ulama kalau permasalahan kada bersembahyangan ini. Kalau ada orang mengingkari kewajiban sembahyang, tadi kada mau bersembahyangan, mengingkari kewajibannya, kalau inya mati itu jangan dikuburakan di pekuburan muslimin. Memandii kita kada wajib, mengapani kada wajib, menyembahyangakan kada wajib, menguburnya kada wajib. Julung kemana? Timbai ke sungai. Itu keras ulama permasalahan sembahyang. As-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sampai meninggal yang diwasiatkan sebelum meninggal adalah salat. Apa jar Nabi? As-salah, as-salah wa ma malakat aimanukum. Jaga salat, jaga salat, jaga salat jar Nabi. Dan orang-orang yang ada di dalam lingkungan kalian, itu maksudnya perempuan-perempuan kalian dijaga. Salat. Nabi sembahyang sunnahnya aja sampai bangkak batis. Kita kada pernah bangkak amun selahu rancak. Kada pernah meninggalkan salat. Di dalam rumah apabila ada satu aja orang yang kada salat, sedangkan inya sudah balik berakal, kada sembahyang di dalam rumah kita, setiap menit dan detiknya rumah kita dilaknat oleh Allah. Seikung aja, apalagi serumahan kada sembahyangan. Apalagi di kampung itu ada 2-3 rumah nang kada sembahyang. Innalillah kampung kita. Jadi kadeda toleransi masalah sembahyang ini kadeda keringanan. Nah kecuali kita udzur kayak musafir, ada pang keringanan tapi tetap sembahyang juga. Sembahyang zuhur jadi 2, sembahyang asar jadi 2, boleh. Kapan? Ketika kita musafir. Boleh jamak takdim, boleh jamak takhir. Itu ketika kita musafir. Tapi tetap juga sembahyang juga tetap. Jadi jangan sampai kita lajari anak-anak kita sembahyang subuh dibanguni kekanakan kita. Ini kadang-kadang kalau sudah liburan kada dibanguni kekanakan, biar aja nya tempulu libur, biar aja guring dulu. Subuh kada dibanguni. Subuh kada dibanguni. Kalau sudah sembahyang suruh guring lagi kada apa-apa. Ini dibiarkan sampai jam 7 sampai jam 8 kada bersembahyangan subuh. Itu kita berarti zalim dengan anak, zalim dengan keluarga. Maka Allah Ta'ala menyuruh kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Disuruh kita menjaga anak bini kita daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak PR kita ini, masalah sembahyang, kemudian masalah rukun sembahyang, masalah toharoh, cara wudu nang bujur ki apakah sudah bujur, kekanakan kita, bini kita, keluarga kita ini wudunya, mandi wajibnya sudah bujurkah belumkah, tuan guru banyak, ustadz ada, kiai ada di wadah kita, belajar, luangkan waktu paling kada seminggu sekali duduk depan ulama, belajar tentang agama, belajar tentang sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad, belajar tentang syariatnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan pertemuan kita ini
dengan perkumpulan kita ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, mengabulkan segala hajat kita dunia dan akhirah, dan mudah-mudahan kita meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah, meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah ma'al afiyah, dan diwafatkan dalam keadaan mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini aja nang kawa ulun sampaikan, salah khilaf mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.